9E ingin melaporkan tentang pembangunan yang ada di SMPN 1 Abung Tengah. Untuk melihat pembangunan yang ada di SMPN 1 Abung Tengah, mari ikuti saya. Oke teman-teman, jadi inilah pembangunan yang ada di SMP 1 Abung Tengah, yaitu ini akan dibangun ruang UKS. Untuk teman-teman yang ingin melewati area ini harus berhati-hati dikarenakan takutnya terkena material bangunan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melewati area ini harus berhati-hati ya teman. Itulah laporan dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada, di kesempatan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara cepat membuat modul ajar. Namun di kesempatan ini kita akan belajar bareng untuk membuat kegiatan proyek yang mudah dilakukan atau mudah dilaksanakan, mudah diikuti, kemudian mudah dinilai, kemudian juga mudah dan sesuai dengan tema atau subtema yang kita ajarkan. Oleh karena itu perlu disusun kegiatan proyek untuk kurikulum merdeka yang sistematis. Adapun langkah-langkahnya hampir sama ketika kita membuat modul ajar. Yang membedakan adalah cara membuat propam atau perintah atau instruksinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita buka Chrome kita. Kemudian kita tuliskan di atas ini adalah Gemini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tuliskan propamnya adalah sebagai berikut. Buatkan kegiatan project atau diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum merdeka tentang, di sini boleh tema atau topik atau bab juga boleh. Nah, ini kita titik-titik dulu. Dan sub tema atau sub topik sama, kita titik-titik dulu.
Untuk jenjang siswa, fase, nah fasenya nanti juga titik-titik, kelas, titik-titik, semester, titik-titik. Nah ini mau SD SMP juga titik-titik dulu, atau SMA. Nanti kita mencoba misalkan SMA atau SMK. Mata pelajaran, titik-titik, nah propamnya seperti ini Bapak Ibu. Buatkan kegiatan proyek atau diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum merdeka tentang tema atau topik apa dan subtema atau subtopik apa untuk jenjang siswa, fase, kelas, semester, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba menggunakan sekolah SMK. Nah, kemarin contohnya SMP, sekarang kita mencoba SMK. Kita SMK misalkan, nah ini komputer akuntansi kelas 11. Nah, gitu. Kita mencoba mata pelajarannya tadi komputer akuntansi. Komputer akuntansi. Fasenya itu F, kelasnya 11 misalkan, semester 1 SMK, semester 1 SMK. Nah, materinya tentang apa? Kita lihat dulu. Kita lihat buku, ini kebetulan sudah saya rangkum materinya Bapak Ibu. Pertama itu tentang, nah ini, mempersiapkan database perusahaan jasa. Nah, ini kita topiknya di sini. Mempersiapkan database perusahaan jasa, kemudian subtopiknya, nah itu, boleh sejarah dan perkembangan accurate accounting software atau konsep dasar perusahaan jasa, atau membuat database perusahaan jasa pada accurate online. Nah ini, misalkan kita mencoba yang ketiga ini, subtopiknya. Nah, kita copy. Kita masukkan di sini. Nanti kita akan mencoba SD juga bisa gitu Bapak Ibu. Terlalu paste. Nah, ini sudah selesai propamnya atau perintahnya. Sekarang kita klik kirim. Teng dong. Nah, ini Bapak Ibu. Judul proyeknya menjadi konsultan akuntansi mini bangun database perubahan jasa impianmu di Accurate Online. Deskripsi proyeknya, tujuan pembelajarannya, kemudian tahapan kegiatannya, kemudian perancangan dan lain sebagainya, ini secara lengkap. Nah ini baru kita kopikan nanti di bawah RPP. Nah ini kita tuliskan di sini misalkan sebuah RPP itu, sebuah modul ajar itu yang harus ada dalam sebuah modul ajar itu. Yang pertama itu kita membuat, yang dibuat oleh guru itu pertama adalah modul ajar. Nah itu. Kemudian kegiatan project,
Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan guru adalah membuat rubrik penilaian. Nah, kegiatan proyek dan rubrik penilaian ini itu untuk penilaian formatif. Nah, ini. Saya besarkan Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ini. Pertama membuat modul ajar yang kemarin sudah diterangkan. Kemudian kegiatan proyek. Kemudian rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian nanti juga akan ada videonya. Nah, gitu. Misalnya kegiatan proyek ini nanti akan ada, untuk menilai kegiatan proyek ini harus ada rubrik penilaiannya. Jadi ini yang harus dibuat oleh seorang guru. Modul ajar, kegiatan proyek, dan rubrik penilaian. Nah, itu. Baru nanti makanya ketika di modul ajar itu ada asesmen diagnostik, kemudian ini asesmen formatif, nanti juga yang ke selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Nanti asesmen sumatif nanti bisa disematkan di modul ajar bagian bawah. Karena di dalam modul ajar itu ada yang paling atas itu profil siswa, nanti ada pelaksanaan, kemudian yang terakhir ada penilaian. Penilaiannya formatif dan sumatif. Yang formatif itu kegiatan proyek dinilai dengan rubrik penilaian. Kemudian asesmen sumatifnya itu dengan untuk nilai pengetahuan. Nah, kali ini untuk nilai keterampilan. Untuk nilai pengetahuannya dengan asesmen sumatif. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke kegiatan proyek. Nah, ini baru kita copy. Terol copy, kita taruh di sini. Misalkan tadi di atas sudah kita membuat modul, di bawah modul ajar itu kita menyematkan, yaitu kegiatan proyek. Nah, misalkan kita taruh di sini, kegiatan proyeknya kita kecilin lagi supaya kelihatan. Nah, kegiatan proyek. Kemudian atasnya harus ada identitas. Identitasnya seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu. Nah ini contohnya, ini ada modul ajarnya lengkap Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan proyek seperti ini, di atasnya juga ada di kontrol copy, kita lihat lagi ke satunya, ada identitas untuk kegiatan proyek. Nah, contohnya seperti ini. Tadi bukan perkembangan sejarah, ini kita ganti. Nah, ini kita ganti apa Bapak tadi? Ini. Kita lihat di sini tadi. Nah, ini mempersiapkan database perusahaan jasa. Ini topiknya, kita ganti. Yang ini. Sama ini, mempersiapkan database perusahaan. Nah, kemudian untuk subtopiknya yang ini tadi. Nah, ini membuat database perusahaan jasa pada akurat online. Nah, ini yang ini kita ganti. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kegiatan proyek sudah selesai, sudah jadi, tinggal kita ngedit. Nah, ini judulnya, ini judul proyeknya. Nanti silakan Bapak Ibu edit, tata letak, kemudian deskripsi proyeknya ini. Siswa diajak untuk berkreasi dalam memilih jenis perusahaan jasa, menentukan struktur akun, menginput dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya ini ada, kemudian tahapan kegiatan proyeknya. Nah, ini ada Bapak Ibu, sudah lengkap. Kita tinggal mempelajarinya. Kemudian Bapak Ibu, sama seperti untuk modul ajar, misalkan kegiatan proyek yang pertama ini kurang seret,
atau kurang sesuai atau sulit dilakukan, maka kita bisa memilih proyek yang lain dengan tema dan subtema yang sama. Kita klik tampilkan draft. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kegiatan proyeknya sama. Nah, ini tahapan kegiatan membentuk tim dan lain sebagainya dan itu. Kemudian misalkan Bapak Ibu juga disediakan pilihan yang lain lagi sama. Untuk tema dan subtema yang sama, tujuan pembelajarannya ini. Nah, ini langkah atau tahap kegiatannya dan lain sebagainya. Apabila ketiga-tiganya ini Bapak Ibu ini belum serak atau sulit untuk dilakukan, kita bisa membuat lagi, yaitu buat draft lagi. Kita klik ini. Nah, ini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langkah ini tujuannya, ini langkah kegiatannya. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok, 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok berperan sebagai tim manajemen sebuah perusahaan jasa dan lain sebagainya. Ini kalau untuk SMK. Kalau untuk SD bagaimana Bapak Ibu? Baik. Untuk SD misalkan mata pelajaran apa? Oh, kalau kemarin itu matematika. Sekarang misalkan ganti PS. SD ya. Nah, SD kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 6 misalkan. Cari pelajaran IPS. SD itu namanya bukan IPS tapi IPAS. Nah, IPAS SD kelas 6. Nah, kita lihat dulu bukunya. Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya tentang apa Bapak Ibu yang pertama? Oh, ini. Bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, topik yang pertama adalah rangka, sendi, dan otot, aktor di balik tubuh kita. Atau sekarang ini sudah bulan Agustus, mungkin sudah materi bab yang kedua, yaitu cerita tentang Indonesia kita untuk temanya. Subtemanya kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, ini kita mencoba untuk tema yang kedua Bapak Ibu. Kita klik, kontrol copy dulu. Nah, ini cara merubahnya Bapak Ibu. Ini ada edit text, pensil ini. Nah, ini kita klik. Nah, temanya kita ganti. Nah, proyek diskusi kelas, proyek kurikulum merdeka. Nah, ini kita ganti tadi sesuai dengan bab. Kemudian subtopiknya kedatangan bangsa asing di Indonesia. Kontrol copy. Nah, untuk jenjang siswa kalau SD kelas 6 itu adalah C. Ini kelas 6 semester 1. Boleh ini ditulis lengkap Bapak Ibu. Misalkan SD Negeri 1 Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Nah, boleh itu. Mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Titik. Nah, baru kita klik Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran, tahap kegiatannya. Nah, ini sama. Nah, ini siap kelompok memilih salah satu bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia, misalkan Portugis, nah dan sebagainya. Nah, ini kegiatan anak yang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, atau kalau misalkan ini sama, kalau kita belum serak atau anak sulit melakukan, kita bisa memilih draft proyek yang kedua. Nah, ini draft yang kedua. Nah, ini misalkan anak membuat
apa video atau pameran mini dan lain sebagainya, atau membuat permainan edukatif, buat game, kartu flashcard dan lain sebagainya, ini ada. Atau yang pilihan yang ketiga, nah ini untuk SMP pun sama Bapak Ibu, kita tuliskan misalkan untuk SMP, kita cari SMP mau pelajaran apa, kita cari bukunya dulu. Untuk SMP, nah ini misalkan agama, kita mencoba agama, ada nggak di sini bukunya? Nanti dulu PAI, informatika, bahasa Indonesia, seni rupa, oh di depan Bapak Ibu. Oh ini ada kelas 9 bahasa agama Islam kelas 9. Nah, kita ada bukunya Bapak Ibu. Kita lihat materi pertama atau kedua dan lain sebagainya apa gitu. Misalkan agama kelas 9. Nah, ini materi pertama Bapak Ibu. Nah, ini Al-Quran menginspirasi merasa suksesan. Nah gitu. Fokus pembelajarannya ini ada tolabil ilminya, ini kita halaman 5 nanti materinya. Kita mencoba pakai ini Bapak Ibu. Boleh. Bab 1, nah ini Al-Quran, kita kontrol copy, kita ganti propamnya tadi, yang ini, kontrol paste, nah, subtemanya, halaman 5, coba kita lihat halaman 5 Bapak Ibu, halaman 5 itu untuk mencari subtemanya. Oh ini Bapak Ibu akan mari membaca Al-Quran surat ini Mujadilah ayat 58 dan Quran surat Az-Zumar 39 ayat 9 dan hadis tentang mencari ilmu. Bagaimana cara membuat kegiatan pembelajarannya? Kita copy Bapak Ibu, kita rubah tema dan subtemanya, nah, kontrol paste. Untuk SMP itu adalah di kelas 9 semester 1 SMP Negeri 1 Abung Tengah ya. Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Mata pelajaran ganti pendidikan agama Islam dan budi pekerti, titik, baru kita perbarui. Dong. Nah ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya ada langkah-langkah kegiatan, pembukaannya apa. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian ketahui tentang pentingnya ilmu dalam agama Islam dan sebagainya. Pemaparan materi dulu, kegiatannya, pembentukan kelompok. Nah ini. Kemudian diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, penutup. Nah ini penilaiannya. Nanti dengan rubrik penilaian. Nah, atau Bapak Ibu sama tadi, misalkan kita belum sreg dengan kegiatan yang pertama ini, kita bisa mencari draft kegiatan yang lain. Lalu yang kedua, nah ini langkah kedua. Ketiga, dan kalau belum sreg, nah, kita bisa membuat gitu. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana cara membuat kegiatan proyek yang lebih mudah. Tentunya tidak akan memforsir pikiran kita bagaimana cara membuat kegiatan proyek untuk kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlinda dari kelas 9E ingin melaporkan tentang pembangunan yang ada di SMPN 1 Abang Tengah. Untuk melihat pembangunan yang ada di SMPN 1 Abang Tengah, mari ikuti saya. Oke teman-teman, jadi inilah pembangunan yang ada di SMP 1 Abang Tengah, yaitu ini akan dibangun ruang UKS. Untuk teman-teman yang ingin melewati area ini harus berhati-hati dikarenakan takutnya terkena material bangunan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melewati area ini harus berhati-hati ya teman. Itulah laporan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.